Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Ramadhani dari Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya yang berjudul Observasi Perilaku Individu dengan Indikasi Generalized Anxiety Disorder berdasarkan teori Albert Bandura. Observasi ini merupakan bagian dari praktik mata kuliah observasi dan wawancara pada setting psikologi klinis. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi perilaku individu yang menunjukkan indikasi Generalized Anxiety Disorder atau GAD, serta menganalisis perilaku tersebut menggunakan kerangka teori Albert Bandura. Fokusnya adalah melihat bagaimana interaksi antar pikiran, pengalaman pribadi, dan lingkungan dapat membentuk dan memperkuat perilaku cemas dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang mahasiswa merupakan kelompok yang rentan mengalami tekanan psikologis akibat tuntutan akademik ataupun sosial. GAD ditandai oleh kecemasan yang berlangsung terus-menerus, sulit dikendalikan, dan memengaruhi fungsi sehari-hari. Teori Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk dari interaksi antar faktor pribadi, lingkungan, dan perilaku sebelumnya, atau yang dikenal dengan reciprocal determinism. Dalam konteks ini, saya ingin mengetahui bagaimana lingkungan dan pengalaman sosial observi memperkuat kecemasan. Lalu, observasi dilakukan selama 3 sesi di rumah observi menggunakan metode observasi partisipatif moderat dengan pendekatan naturalistik. Awalnya saya ingin menggunakan metode non-partisipan, tapi semuanya berlangsung secara alami menjadi observasi partisipatif moderat. Saya mencatat perilaku secara langsung saat sesi berlangsung menggunakan checklist dan catatan deskriptif. Indikator yang saya amati dikelompokkan dalam 3 dimensi: perilaku kontrol berlebih atau repetitif, perilaku penghindaran, serta respon fisiologis dan emosional yang menunjukkan kegelisahan. Lalu, teori Albert Bandura menjadi dasar dalam analisis observasi ini. Konsep pertama adalah reciprocal determinism, yaitu hubungan timbal balik antar pikiran, lingkungan, dan perilaku. Kedua, observational learning, di mana individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Ketiga, self-efficacy, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Ketiga, konsep ini sangat relevan untuk memahami bagaimana perilaku kecemasan observer terbentuk dan terpelihara. Selama observasi, saya menemukan sejumlah perilaku yang konsisten muncul dalam 3 sesi. Misalnya, observer sering mengganti posisi duduk, memainkan benda-benda di sekitar, memijat tubuh, dan mengalihkan perhatian ke ponsel saat menghadapi tugas atau tekanan. Ia juga menunjukkan kecenderungan menghindari topik akademik dan menggunakan humor atau candaan sebagai bentuk pengalihan. Semua perilaku ini menunjukkan adanya pola kecemasan yang menetap dan berulang. Analisis perilaku berdasarkan skor yang dihitung dari frekuensi perilaku target. Hari pertama, observi menunjukkan indikasi kuat GAD dengan skor 21 poin. Hari kedua dan ketiga menunjukkan indikasi sedang dengan skor masing-masing 16 dan 17 poin. Ini menunjukkan bahwa observi mengalami tekanan internal yang stabil. Pola perilakunya sesuai dengan kerangka teori Bandura, di mana kecemasan observi tampak diperkuat oleh lingkungan sosial yang tidak selalu memberikan solusi, tetapi justru memperkuat perilaku penghindaran dan pencarian validasi. Lalu, dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa observi menunjukkan indikasi GAD yang tercermin dalam perilaku fisik, kognitif, dan sosial. Oleh karena itu, saya menyarankan agar dilakukan observasi lanjutan di setting kampus dan pemberian intervensi awal berbasis psikoedukasi. Fokusnya adalah pada peningkatan self-efficacy dan penggunaan strategi coping yang lebih adaptif dalam menghadapi tekanan sehari-hari. Lalu, refleksi observer. Sebagai observer yang merupakan teman dekat observi, saya menghadapi tantangan untuk tetap objektif selama observasi berlangsung. Namun dari pengalaman ini, saya belajar bahwa ekspresi kecemasan tidak selalu muncul dalam bentuk yang eksplisit, seperti kesedihan atau diam, tetapi bisa juga muncul dalam bentuk candaan, pengalihan, dan interaksi sosial yang berlebihan. Pengalaman ini memperluas pemahaman saya tentang pentingnya empati, kepekaan, dan profesionalitas dalam praktik observasi klinis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum.